multiplier di hidroponik paralon gitu. Ya, karena ini salah satu yang level kedua dari simpel gitu ya, gampang kita buat. Mungkin nanti saya mungkin dari segi prakteknya aja, nanti kalau untuk pengalaman Pak Fitri yang akan jelaskan. Karena udah cukup lama juga, sekitar 5-6 tahun lah kita bekerja di dunia hidroponik. Nanti untuk persiapan alat, perlengkapan, mungkin tadi ada yang sudah bawa juga, kita bisa praktek bareng. Karena dengan hidroponik paralon ini memungkinkan kita semua bisa praktek, karena secara material juga gampang didapat, di toko material juga banyak gitu ya. Bisa mulai dari harga yang murah lah, dari angka 50.000 sampai 100.000 juga ada yang mobil paralon yang jenis apa. Bapak Ibu telah bukan berkunjung ya, ini karena kebetulan ada sedikit tanaman atau hobi hidroponik di tempat saya. Kita bukan inilah, kita berbagi aja karena pengalaman itu emang yang paling berharga ya. Saya kadang-kadang waktu awal-awal juga mungkin seperti Bapak ada kegagalan-kegagalan, itu udah pasti. Pangan mandiri minimal untuk diri kita atau keluarga kita. Yang terpenting dalam pengelolaan hidroponik ini kita jauhkan dari pestisida. Tanaman yang dikonsumsi kita adalah tanaman yang bersih dan higienis. Ketelatenan Bu, karena kalau nggak ketelatenan kita kan dari nyemai, cek nutrisi, apakah ada lalat atau binatang yang mengganggu tanamannya. Itu yang harus sering dilihat. Untuk sistem paralon ini yang seperti bapak-bapak ibu lihat ya, intinya pertama kita paralon, terus kita mau nanam apa, kan beda nih, kita mau nanam kangkung, nanam sawi atau tanaman yang lain. Mungkin kangkung dengan bayam jarak gulinya lebih pendek, tapi kalau buat sawi-sawian lebih lebar. Kalau buat nanam sawi ya seperti saya, satu paralon bisa diisi dengan 20 guli. Jadi satu guli ke guli 20 cm. Tapi kalau buat kangkung atau bayam itu bisa lebih mepet Kak. Karena kan kangkung sama bayam dia langsung ke atas. Nah, untuk sistem nutrisi, pengairan nutrisi, kita bisa menggunakan jalan terus, bisa. Terus ada sebagian orang menggunakan timer Pak. Jadi beberapa saat mungkin kita di level paralonnya 5 jam akan surut, kita on lagi. Kalau yang diapti modelnya seperti itu, rata-rata pakai timer. Tapi kalau yang air mengalir terus, adapti ya terus aja. Terus modelnya juga, raknya mau seperti apa. Jadi bahan-bahannya juga sekarang ada yang teman-teman dari input dengan output, ada yang langsung ke pipa penyambungnya, umpamanya 2 in. Jadi 3 in pakai sok, 2 in langsung di sok gitu. Tapi juga ada yang kayak seperti saya kan manual tuh. Terus mau dipasang apa, mau pasang datar atau kemiringan. Tapi kalau mataharinya bagus, mendingan kemiringan, jadi isinya lebih padat. Mesinnya itu pompa akuarium. Jadi kita pelaunya kalau masih skala 2-3 paralon mungkin beli yang 10 watt atau 15 watt. Jadi airnya bisa sirkulasi atau bisa menggunakan timer. Jadi kalau yang airnya on terus, jadi si pompa akuarium masuk ke input langsung buat buang ke bak penampungan. Karena penampungan terus aja sirkulasi seperti itu. Kalau yang sistemnya NFT, tapi kalau sistemnya DFT, dia air mengalir di level mana, air apa pompa mati di level mana, pompa hidup. Kita dari pengalaman tahun lalu mati 2-3 hari ya, tanaman saya ambrol semua gitu kan. Akhirnya saya punya ini ngikutin teman-teman juga yang udah pengalaman. Menggunakan ini ada alternatif, kita ada backup lah, minimal beberapa jam buat nahan kan gitu. Cara kerjanya gimana Pak? Cara kerjanya sinar matahari ditangkap oleh solar panel, terus disimpan di baterai, ntar diolah lagi pakai inverter, baru dimasukin ke
ke jaringan ini. Saya ada 10 panel tapi lumayan lah. Jadi bukan hanya buat ini tapi buat rumah juga. Kita nanamnya agak banyak. Sekarang bukan hanya konsumsi sendiri tapi saya dijual juga. Saya dijual ke pasar bukit. Ternyata konsumsi sayuran hidroponik di kita udah mulai bagus. Kita aja saya sekitar 500 lebih hanya bisa panen 10 hari. 10 harinya tuh kosong, di sana nggak ada yang nyuplai. Nah itu kesempatan. Nggak ada yang nyuplai. Pernah sama Mas Seho kata saya, Mas saya bikinin, pokoknya udah saya mah tahunya tinggal beres saya taruh di sini, udah nanam jadi saya tinggal ini ngawasin aja gitu. Saya kayak gitu soalnya kan saya yang bikin begininya itu nggak ada Pak. Mas. Ya, kita langsung praktek saja. Yang pertama yang perlu kita siapin untuk perlengkapannya, yang pertama paralon ya, paralon untuk media kita untuk nanam. Di sini untuk DFT yang kita buat kita contohkan untuk nanam sawi dulu ya. Sawi itu kita bisa kita buat jarak tanamnya itu 20 cm Pak. 20 cm, kalau kayak kangkung bisa per 10 cm juga bisa. Kita buat per 20 cm dulu ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama bor ya. Bor, kemudian mata bor nih. Mata bor kebetulan di sini mata bornya udah komplit ya, dari ukuran kecil sampai ukuran besar untuk diameter penempatan potnya. Kemudian di sini nanti ada tutup buat samping kanan kirinya. Ini untuk in outnya kalau kita kombinasikan dengan banyak paralon gitu ya. Oke, sekarang kita ukur dulu nih. Kita ukur dulu Pak Api. Yang mana ini? Kalau kita lihat ini, kita yang paling bagus di atas dulu aja ya. Nah, yang ada garis ini. Oke. Nah, 170. ini ya. Kita buat di sini karena ini paling pinggir ya. Cuma memang ya kendala. Kita mulai dari angka 10 dulu nih. Ya. 10 per 20 berarti di 30. 30, 50. 30. Sekarang 90 ya. 90. Terus 10. Terus 30 ya. 150. Bornya kan modelnya yang seperti ini ya. Nah, kita untuk potnya itu ini ukuran 5 diameter 5 nih. Diameter 5. Nah, ini di sini kan ada 51 mili ya, berarti diameternya itu 55 sentian. Jadi nanti pakai yang ini, Pak. Belum tahu Ya, no. Oke. Ya. Nanti dia mentok di sini kan. Ya, oke. Nah, ini dimasukin dulu sini. Nah, baru kita kunci ini. Nice. Dia kalau beli ngeteng satu juta. Udah kencang Pak. Lubang buat in outnya. Untuk itu larinya bisa di situ. Jadi bukan